Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Pahlawan revolusi. Tentu kita tahu tentangnya. Yang mana pahlawan revolusi di Wikipedia sekitar 10 orang, sedangkan saya buka di ChatGPT itu ada sekitar 7 orang. Pahlawan revolusi adalah gelar kehormatan yang diberikan oleh Presiden pada tahun 1965 kepada sejumlah perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang gugur dalam peristiwa gerakan 30 September dengan tujuan untuk menghormati pengorbanan jiwa mereka dan menegaskan sikap negara terhadap ancaman terhadap ideologi dan keutuhan NKRI dan memberikan keteladanan bagi generasi penerus. Semoga berkat kita mengingat perjuangan mereka bisa menumbuhkan rasa cinta kita kepada negara Indonesia. Sekarang masuk ke video, Raden Suprapto pahlawan revolusi Indonesia. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Raden Suprapto merupakan seorang perwira tinggi militer dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, yang menjadi salah satu korban dalam peristiwa gerakan 30 September tahun 1965. Raden Suprapto gugur dalam peristiwa tersebut, dan kemudian dianugerahi gelar sebagai pahlawan revolusi oleh pemerintah Republik Indonesia, karena jasa dan pengorbanan dalam membela negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Raden Suprapto lahir pada tanggal 20 Juni tahun 1920 di Purwokerto, Jawa Tengah. Raden Suprapto menyelesaikan pendidikan kemiliteran di Akademi Militer Kerajaan Belanda, Koninklijke Militaire Academy, yang berada di kota Bandung. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, Raden Suprapto aktif dalam perjuangan mempertahankan kedaulatan dan berperan penting dalam organisasi militer nasional. Menjelang akhir hayat, Raden Suprapto menjabat sebagai Deputi 3 Menteri Panglima Angkatan Darat bidang administrasi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Raden Suprapto diculik dan dibunuh pada tanggal 1 Oktober tahun 1965. Pada waktu dini hari, jenazah Raden Suprapto ditemukan pada tanggal 3 Oktober tahun 1965 di sebuah sumur tua di kawasan Lubang Buaya, bersama dengan jenazah 6 orang jenderal dan 1 orang perwira menengah lainnya yang menjadi korban peristiwa gerakan 30 September. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa di awal kemerdekaan, Raden Suprapto merupakan salah seorang yang turut serta berjuang dan berhasil merebut senjata pasukan Jepang di Cilacap. Selepas itu Raden Suprapto kemudian masuk menjadi anggota Tentara Keamanan Rakyat di Purwokerto. Itulah awal dirinya secara resmi masuk sebagai tentara. Sebab sebelumnya walaupun Raden Suprapto ikut dalam perjuangan melawan tentara Jepang seperti di Cilacap, namun perjuangan itu hanyalah sebagai perjuangan rakyat yang dilakukan oleh rakyat Indonesia pada umumnya. Selama di Tentara Keamanan Rakyat TKR, Raden Suprapto mencatatkan sejarah dengan ikut menjadi salah satu yang turut dalam pertempuran di Ambarawa melawan tentara Inggris. Ketika itu pasukannya dipimpin langsung oleh Panglima Besar Sudirman. Raden Suprapto juga salah satu yang pernah menjadi ajudan dari Panglima Besar tersebut. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa peristiwa penculikan terhadap Raden Suprapto terjadi di rumah pribadi Raden Suprapto yang terletak di Jalan Guntur nomor 8, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Setelah penculikan,
Raden Suprapto dibawa ke kawasan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur yang dijadikan sebagai tempat penyiksaan, pembunuhan dan pembuangan jenazah oleh kelompok bersenjata yang terlibat dalam gerakan 30 September. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Raden Suprapto menjadi salah satu target utama dalam daftar penculikan karena Raden Suprapto merupakan perwira tinggi yang memiliki kedudukan penting dan berpengaruh dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Raden Suprapto dikenal sebagai tokoh militer yang loyal terhadap pimpinan Angkatan Darat, yang sah serta memiliki komitmen kuat dalam menjaga stabilitas negara. Oleh karena itu, Raden Suprapto dianggap sebagai ancaman oleh kelompok yang ingin melakukan perubahan kekuasaan secara paksa melalui gerakan 30 September. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Raden Suprapto diculik oleh pasukan bersenjata yang mengenakan seragam militer dari Satuan Cakrabirawa pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965. Para penculik membawa Raden Suprapto dengan alasan akan dihadapkan kepada Presiden Republik Indonesia, yaitu Presiden Soekarno. Setelah dibawa ke Lubang Buaya, Raden Suprapto mengalami tindakan kekerasan, kemudian ditembak mati, dan jenazah Raden Suprapto dibuang ke dalam sebuah sumur tua yang sempit dan dalam. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Raden Suprapto adalah salah satu tokoh militer Indonesia yang dikenang sebagai pahlawan revolusi karena pengabdian dan pengorbanan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Raden Suprapto lahir pada tanggal 20 Juni tahun 1920 di Kota Purwokerto, Jawa Tengah. Sejak muda Raden Suprapto menunjukkan minat besar pada dunia kemiliteran. Raden Suprapto menempuh pendidikan militer di Akademi Militer Kerajaan Belanda Koninklijk Militair Academy, yang pada waktu itu berada di kota Bandung. Pendidikan tersebut membentuk karakter disiplin, tangguh, dan penuh rasa tanggung jawab dalam diri Raden Suprapto. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, Raden Suprapto memilih bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia dan mengambil bagian aktif dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Raden Suprapto dikenal sebagai sosok pemimpin yang tegas namun rendah hati, dihormati oleh bawahan dan sejawat, karena integritas dan keteladanannya. Dalam perjalanan karir militernya, Raden Suprapto pernah mengemban berbagai tugas penting. Salah satu posisi tertinggi yang pernah dijabat oleh Raden Suprapto adalah sebagai Deputi 3 Menteri Panglima Angkatan Darat bidang administrasi. Dalam jabatan tersebut, Raden Suprapto bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi dan logistik yang vital bagi kelangsungan organisasi militer. Pada tanggal 1 Oktober tahun 1965, Raden Suprapto wafat dalam sebuah peristiwa nasional yang mencatatkan dirinya sebagai salah satu tokoh yang gugur dalam tugas negara. Kepergian Raden Suprapto meninggalkan duka mendalam, namun juga menjadi simbol keberanian, kesetiaan dan semangat pengabdian kepada tanah air. Sebagai bentuk penghargaan, pemerintah Republik Indonesia menetapkan Raden Suprapto sebagai pahlawan revolusi. Nama Raden Suprapto diabadikan dalam berbagai bentuk penghormatan, termasuk pada nama jalan dan fasilitas publik, serta dalam pelajaran sejarah di sekolah-sekolah. Melalui kisah perjuangan dan keteladanan hidup Raden Suprapto, generasi muda Indonesia diajak untuk meneladani nilai-nilai kejujuran, keberanian, disiplin dan cinta tanah air. Raden Suprapto bukan hanya sosok militer, tetapi juga teladan bagi setiap warga negara yang ingin memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua
selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.